Halo, perkenalkan nama saya Franky Sinaga dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Ini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi Laplace dari satu turunan. Sebelum kita menggunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kita perlu mengetahui transformasi Laplace dari suatu turunan. Jika diketahui bahwa suatu pernyataan fungsi x memiliki transformasi Laplace, fungsi x sama dengan ss, transformasi Laplace dari turunan fungsi x adalah Laplace dari turunan fungsi x sama dengan integral dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx dikali turunan fungsi x dx. Dengan ini dapat diselesaikan dengan integrasi perbagian. Laplace dari turunan fungsi x sama dengan integral x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx dikali turunan dari fungsi x dx sama dengan turunan dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga ux dikali dvx sama dengan u dikali x dx integral dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga dikurang integral dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga dx kali dux, di mana ux di sini sama dengan eksponensial pangkat min sx, maka dux sama dengan negatif s eksponensial pangkat min sx, dan di mana dvx di sini sama dengan turunan dari fungsi x dx, maka px sama dengan fungsi dari x, sehingga substitusi dalam rumus integrasi perbagiannya akan menghasilkan Laplace dari turunan fungsi x sama dengan eksponensial pangkat min sx dikali fungsi x integral dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga sama dengan s integral dari x sama dengan 0 menuju tak terhingga eksponensial pangkat min sx fungsi x dx sama dengan 0 dikurang f0 ditambah s fs jika eksponensial pangkat min sx fungsi x sama menuju 0 jikalau x menuju tak terhingga. Dengan kata lain, Laplace dari turunan fungsi x sama dengan s fs dikurang f0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fx diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fungsi x itu sendiri dan nilai dari fungsi x untuk x sama dengan 0. Sebelum menggunakan fakta ini, kita akan memperhatikan dua sifat transformasi Laplace dari persamaan berikut. Yang pertama yaitu transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi sendiri. Dengan kata lain, Laplace dari fungsi x plus minus gx sama dengan Laplace dari fungsi x plus minus Laplace gx, dan Laplace inverse dari fs plus minus gs sama dengan Laplace inverse dari fs plus minus Laplace inverse gs. Transformasi dari suatu pernyataan yang akan dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Artinya, Laplace k fungsi x sama dengan k Laplace dari fungsi x dan Laplace inverse dari k fs sama dengan k Laplace inverse dari fs, di mana k adalah konstanta. Ini sangat mudah dibuktikan dengan menggunakan definisi dasar transformasi Laplace. Dengan menggunakan informasi ini, kita akan mencoba mengerjakan sebuah persamaan diferensial yang sederhana dengan menggunakan Laplace dari turunan fungsi x sama dengan f fs dikurang f0. Sekarang mencari Laplace dari kedua sisi untuk persamaan. Turunan dari fungsi x ditambah fungsi x sama dengan 1, di mana f0 sama dengan 0. Dan mencari pernyataan untuk transformasi Laplace-nya. Karena dengan mencari transformasi Laplace di kedua sisi persamaan, kita akan memperoleh fakta bahwa Laplace dari turunan fungsi x ditambah fungsi x sama dengan Laplace 1. Dengan kata lain, Laplace dari turunan fungsi x ditambah Laplace fungsi x sama dengan L1. Dari apa yang kita ketahui tentang transformasi Laplace dari fungsi x dan turunannya f aksen x, ini akan menghasilkan
SFS dikurang F0 ditambah Fs sama dengan 1 per S. Dengan kata lain, S ditambah 1 dikali Fs dikurang F0 sama dengan 1 per S. Dengan syarat F0 adalah 0. Maka S ditambah 1 dikali Fs sama dengan 1 per S. Sehingga Fs itu sendiri sama dengan 1 per S dikali S ditambah 1. Sekarang kita memisahkan sisi kanan menjadi pecahan-pecahan parsial. Kita buat sebuah permisalan 1 per S ditambah S ditambah 1 sama dengan A per S ditambah B per S ditambah 1. Maka kita peroleh 1 sama dengan A dikali S ditambah 1 sama BS. Sehingga dapat kita ketahui A sama dengan 1 dan B bernilai negatif 1. Sehingga kita masukkan nilainya, A bernilai 1. Maka 1 per S dikurang 1 per S tambah 1. Nilai A di sini kita ganti menjadi 1 dan kemudian untuk nilai B nya diganti menjadi negatif 1. Sampai di sini mungkin sebenarnya cukup mudah. Sekarang kita akan menghitung transformasi Laplace inverse-nya dan mencari penyelesaian dari persamaan diferensialnya. Karena fungsi X sama dengan Laplace inverse Fs sama dengan Laplace inverse dari 1 per S dikurang 1 per S tambah 1 sama dengan Laplace inverse 1 per S dikurang Laplace inverse dari 1 per S tambah 1. Maka didapat hasil 1 per 1 dikurang eksponensial pangkat min X. Sekarang kita telah mempunyai sebuah metode untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial yang berbentuk A turunan dari fungsi X ditambah B fungsi X ditambah sama dengan Gx untuk S sama dengan K, di mana A dan B dan K adalah konstanta yang diketahui dan Gx adalah suatu pernyataan dalam X. Nah, dari soal tadi kita dapat membuat 4 langkah yang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal tersebut. Pertama, kita akan mencari transformasi Laplace dari kedua sisi dari persamaan diferensialnya. Kemudian kita membuat pernyataan Fs sama dengan Laplace dari fungsi X dalam bentuk pecahan aljabar. Kemudian kita akan pisahkan Fs ke dalam pecahan-pecahan parsialnya. Selanjutnya, mencari transformasi Laplace inverse dari Fs untuk menentukan penyelesaian fungsi X dari penyelesaian diferensialnya. Nah, ini merupakan tabel transformasi Laplace, di mana jika kita membaca dari kiri ke kanan, kita akan menghasilkan Laplace dari fungsi X-nya. Dan sebaliknya, jika kita membaca dari kanan ke kiri, kita akan mendapatkan nilai dari Laplace inverse dari fungsi X-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekiranya materi yang saya jabarkan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.